Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast KPI Gen Z bersama saya Sulistiawati yang akan mengajak Anda menelusuri dua konsep penting dalam metodologi penetapan hukum Islam, yakni Shot al-Dzari'ah dan Urf. Kenapa dua istilah ini penting? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan keberubahan, yang banyak masalah baru yang tidak ada jawabannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka muncullah kebutuhan akan pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap berdasar. Jadi, dalam usul fikih, selain 4 dalil utama, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ulama juga mempertimbangkan dalil lain seperti istihsan, maslahah, marsalah, dan termasuk dua yang kita bahas hari ini yaitu Shot al-Dzari'ah dan Urf. Namun jika semua ulama sepakat atas kehujahan dalil-dalil ini, ada yang menerimanya dan ada pula yang menolaknya, tergantung pendekatan pada masing-masing mazhabnya. Secara bahasa, Shot berarti itu menutup, dan Dzari'ah itu berarti jalan atau sarana. Maka secara istilah, Shot al-Dzari'ah adalah prinsip menutup jalan menuju perubahan yang haram walaupun jalan itu sendiri sebenarnya mubah. Contoh paling jelas adalah larangan menjual anggur kepada orang yang jelas-jelas akan menggunakannya untuk membuat khamr. Nah, secara fikih menjual anggur itu boleh-boleh saja, tapi karena mengarah ke keharaman maka aktivitas itu ya dilarang lah. Seperti pagar pelindungan, kita cegah sejak dari akarnya agar tidak terjadi kemaksiatan. Imam Malik dan Imam Ahmad adalah dua tokoh mazhab yang paling tegas menjadikan Shot al-Dzari'ah sebagai sumber hukum syar'i. Mereka bahkan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bernuansa pencegahannya. Sekarang kita beralih ke urf yang secara sederhana berarti adat atau kebiasaan. Urf adalah praktik masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap baik oleh mayoritas. Contohnya bisa serupa tradisi dalam jual beli, akad nikah, hingga sistem waris yang lazim di suatu negara. Dalam hukum Islam, urf dapat menjadi sumber hukum selama dua syariat terpenuhi, tidak bertentangan dengan nas syar'i dan sudah dikenal dan diterima luas oleh masyarakat. Mazhab Hanafi dan Maliki secara tegas menerima urf sebagai dalil hukum berdasarkan pada ayat seperti Quran surah Al-A'raf 199 yang memerintahkan kita untuk menjalankan ma'ruf yang dalam banyak kasus merujuk pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Shot al-Dzari'ah diterima penuh oleh mazhab Maliki dan Hambali, terbatas oleh Syafi'i dan Hanafi. Mereka menggunakan pendekatan ini dalam kasus seperti larangan memberi hadiah kepada pemberi utang agar tidak terjerumus dalam riba, atau larangan makanan di tempat umum bagi orang yang tidak berpuasa karena uzur. Urf pun punya posisi yang kuat dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan ada hadis yang menyebut apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah. Namun Syafi'i dan Hanabilah lebih baik hati. Mereka menerima tapi hanya pada kondisi tertentu dan tetap harus disandingkan dengan nas yang kuat bahwa hukum Islam tidaklah kaku, ia adaptif, ia membuka ruang bagi pemahaman rasional Shot al-Dzari'ah dan kearifan lokal urf. Keduanya menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial dan dinamis. Ya, keduanya juga punya batas. Shot al-Dzari'ah tidak boleh jadi alasan untuk melarang semua hal secara berlebihan. Urf pun tidak bisa dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tugas ulama dan kita semua sebagai akademisi adalah menempatkan keduanya secara adil sebagai bentuk ijtihad